Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, enggak semua etik. Tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa. Jangan ini yang dikatakan Gus Dur itu politisi kekanak-kanakan. Tidak hanya DPR, Pak Prabowo juga kekanak-kanakan. Dari debat capres tadi malam itu kan saya juga hanya bisa menilai kok ada satu figur yang nggak pernah hilang dari perdebatan, yaitu Pak Prabowo. Jadi ada teman saya ini kan bilang Prabowo lagi. Masa setiap pilpres ke Prabowo mesti tampil? Memangnya nggak ada orang lain selain Pak Prabowo? Memangnya nggak ada orang yang punya modal politik, orang punya modal uang selain Pak Prabowo? Ya itulah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan dalam berpolitik kayaknya hanya satu, mengandalkan kekuatan uang. Selain itu kan tidak. Apa sih yang dihasilkan atau diproduksi gagasan dari Pak Prabowo? Nggak ada. Makanya ketika setiap pilpres walaupun dia ikut, dia tetap kalah terus. Karena nggak punya gagasan apa-apa. Bahkan sekarang ini memang adopsi gagasannya Jokowi saja. Ya salah satunya ya melangsungkan proyek yang gagal. Terus apalagi ada wakilnya itu ikut jualan kartu. Ini pilpres atau memang mau sulap pakai jualan kartu itu. Tapi saya membaca Pak Prabowo ini kadang-kadang memang udah tua, sudah eyang. Calon yang paling tua ya Pak Prabowo. Tapi kadang-kadang wataknya kayak anak kecil. Jangan ini yang dikatakan Gus Dur itu politisi kekanak-kanakan. Tidak hanya DPR, Pak Prabowo juga kekanak-kanakan. Kalau Pak Prabowo biasanya jualan pernyataan Gus Dur orang paling ikhlas, ya sejak dulu ya diungkapkan, tapi ya kalah terus. Makanya saya nilai keikhlasan Pak Prabowo itu kan hanya satu, ikhlas nyapres. Dan tidak pernah putus asa, istiqomah meskipun kalah. Kemarin itu kan kejadian yang saya lihat itu kan ada dua hal ketika berhadapan dengan Anies. Pertama, Pak Prabowo mengungkit-ungkit jasanya terhadap Anies ketika Pilkada DKI Jakarta. Yang kedua, ketika Anies membuat kritik tentang kekuasaan dan posisi Pak Prabowo dari oposisi menuju kekuasaan, masa seorang Prabowo dengan meledek-ledek mulutnya digenit-genitkan seperti itu? Saya hanya menilai saja, masa begini model seorang calon presiden sudah tua tapi justru kekanak-kanakan. Saya melihat itu gak pantas lah seorang Prabowo terus membuat ekspresi, membuat perilaku seperti itu, apalagi dalam forum-forum yang sangat dilihat orang banyak, dinilai orang banyak. Ini kan gak elok. Tapi begitulah Prabowo. Tapi ada hal yang menarik yang perlu kita baca. Memang saya simpulkan tadi, intinya Pak Prabowo ini kan politisi kekanak-kanakan. Tapi ada yang menyertai. Kenapa? Ketika apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu bentuk daripada emosi dirinya, kemudian dia sampaikan melalui gaya gerak-gerik yang lain. Itu hanya untuk menutupi keemosiannya aja. Nah, artinya apa? Berarti selama ini ketika Pak Prabowo ini bergaya gemoy, itu kan penampilan-penampilan yang kamuflase saja, seolah-olah mencitrakan dirinya orang yang lucu dan orang yang humanis. Padahal dari penampilan debat kandidat capres semalam saja kelihatan sekali seringkali Pak Prabowo melakukan emosi, dan emosi itu watak aslinya. Dan otoriter, represif itu memang watak asli Pak Prabowo, termasuk arogansinya. Kenapa saya bilang arogansi?
ketika meledek-ledek dengan gaya-gaya ledekan di bibirnya itu terhadap Anies, itu kan salah satu bentuk arogansi luar biasa. Memang Pak Prabowo ini sejak kecil dia itu kan kaya di lingkungan keluarga yang punya ekonomi kuat. Makanya kemudian watak-watak emosinya itu merasa arogansi, merasa punya kekuatan itu tinggi. Dan itu nggak bisa hilang. Itu bawaannya nggak bisa hilang. Kalau orang Jawa itu kan ada istilahnya, kalau watuk itu kan bisa diobati, kalau watak itu kan nggak bisa dihilangkan. Ya itu Pak Prabowo. Kalau toh kemudian ada yang mencoba mencitrakan Pak Prabowo itu gemoy, lucu, humanis, itu hanya pembohongan aja. Intinya Pak Prabowo itu kan orangnya arogan, represif, dan otoriter, itu bawaannya. Tapi yang pasti, apa yang dilakukan Pak Prabowo terhadap Anies itu salah satu bentuk ketakutan inferior. Jadi ada dua hal. Satu sisi Pak Prabowo merasa superior, tapi pada sisi lain dia juga mengidap aspek inferiority complex. Itu yang kemudian menjadi satu karakter karakter ganda pada diri Pak Prabowo. Tapi kayaknya sih itu hanya bagian lain ekspresi Pak Prabowo, katanya ada ketakutan terhadap Anies karena dia merasa kalah dari berbagai hal. Pak Anies ini viral kembali video dari Pak Prabowo yang mengungkit soal penyebutan, ada pertanyaan dari Pak Anies soal etik MK. Pak Prabowo menyebut endasmu etik. Itu tanggapannya dari Pak Anies gimana? Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Cukup ya. Terima kasih.